Akhirnya Robert diberitahu oleh Kate semua hal tentang si pastor, di antaranya mengenai buku harian si pastor yang kebanyakan berisi tentang si Robert dan sebuah ambisinya. Kemudian Kate menjelaskan mengenai clipping dari beberapa majalah astrologi mengenai peristiwa bintang jatuh 5 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan 6. Tidak hanya itu saja, Kate juga memberitahu clipping kedua tentang kelahiran seorang bayi dari surat kabar di Roma yang juga terjadi pada 5 tahun yang lalu. Kate kemudian memutuskan mengajak Robert untuk mencari anaknya yang sebenarnya. Awalnya Robert menolak, namun setelah mengetahui nyawa mereka dalam bahaya, akhirnya Robert pun setuju. Sesampainya di kota Roma, mereka berhenti di suatu tempat. Karena merasa asing, Robert menanyakan kebenaran alamat yang mereka tuju kepada supir taksi. Supir taksi itu menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu telah terjadi suatu kebakaran hebat yang merenggut banyak korban. Wajar saja Robert tak mengenali tempat itu lagi. Akhirnya Robert dan Kate menemui seorang biarawati yang juga menceritakan tentang kejadian 5 tahun lalu. Robert lalu menanyakan tentang keberadaan si pendeta rumah sakit yang dulu mengabarkan tentang kematian anak Robert. Setelah mendapat informasi dari biarawati tersebut, meluncurlah Robert dan Kate ke sebuah biara di Subiasco. Di tengah perjalanan berhentilah Robert dan Kate di sebuah rest area. Di sana Kate menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan si Robert. Di dalam buku yang Kate baca, dia menjelaskan bahwa ada sebuah fenomena bintang jatuh dari langit bersamaan dengan munculnya kekaisaran Romawi. Tidak hanya itu saja, di sana mereka juga mendapatkan sebuah pernyataan yang kalau ditafsirkan akan ada anak iblis yang bangkit dari dunia politik. Dan kebetulan si Robert adalah duta besar di Amerika yang akhirnya dialah yang terpilih untuk membesarkan si anak iblis. Dan sebenarnya sampai di sini sudah banyak pernyataan yang sudah terbukti tentang kebenaran si bocil Damian. Tetapi lagi-lagi si Robert masih ragu dengan pernyataan tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Di sana mereka dikejutkan dengan kehadiran si pendeta yang wajahnya sudah hancur karena luka bakar. Si Robert lalu menanyakan beberapa hal kepadanya dan hanya mendapatkan sebuah jawaban yang bertuliskan server. Kata itu menunjukkan di mana lokasi tempat makam ibu asli Damian dan anak asli si Robert dimakamkan. Sesampainya di Servat, mereka menemukan 2 buah makam ibu dan anak. Makam ibu itu bertuliskan Maria Avidici Santova yang merupakan ibu asli si Damian. Dan setelah dibuka, terdapat terkejutnya Robert bahwa di dalam makam itu hanya ada sebuah tengkorak yang mirip dengan tengkorak serigala. Dan setelah makam satunya lagi dibuka, terlihat tengkorak seorang bayi yang dimana itu adalah tengkorak asli anak Robert yang dibunuh dan digantikan oleh Damian. TKP pun berpindah di lokasi tempat istri Damian dirawat. Di situ terlihat Nyonya Baylock dan Damian sedang berusaha membujuk suster agar dia bisa menjenguk si Catherine. Setelah berhasil membujuk si suster, masuklah si Baylock sendirian ke kamar Catherine untuk membunuhnya. Sementara si Damian menunggu di luar sambil menghipnotis si penjaga agar tetap diam. Dan inilah TKP-nya. Good girl. Robert yang penasaran dengan kondisi Catherine, dia pun mencoba menghubunginya beberapa kali, namun tidak diangkat. Dan ketika dia mendapat telepon balik, dia malah mendapatkan kabar bahwa Catherine sudah meninggal. Setelah menyadari bahwa ucapan si pastor telah terbukti, pada akhirnya dia semakin yakin untuk membunuh si Damian. Pada keesokan harinya, si Robert melanjutkan perjalanannya menuju ke Israel, tepatnya di Mediho, untuk bertemu Copenhagen. Di sana dia ditugaskan untuk membawa belati dari Copenhagen untuk ditancapkan pada bagian-bagian tertentu di tubuh Damian untuk membunuhnya. Namun karena Robert masih merasa ragu, Copenhagen itu hanya menyuruhnya untuk melihat tanda lahir di tubuh Damian, yaitu rangkaian angka 6. Jika benar ada, maka si Robert harus membunuhnya. Robert yang masih ragu akhirnya memilih pergi dan Kate membawa belati tersebut.
Setelah keluar dari sana, Kate kembali meyakinkan Robert untuk membunuh Damian. Dan lagi-lagi Robert tak mempercayainya dan menganggap ide untuk membunuh Damian adalah ide gila. Karena dia tidak mempercayai adanya iblis ataupun Tuhan. Dia mengambil belati itu dan membuangnya. Dan ketika Kate mencoba mengambil belati itu, tiba-tiba dia terpenggal sebuah besi reklame dari atas sebuah rumah. Melihat kejadian itu, Robert semakin dibuat yakin akan pernyataan itu. Faktanya memang dari foto terakhir si Kate terlihat sebuah cahaya yang melintang dari lehernya. Dan pada akhirnya si Robert pulang sendirian dengan membawa belati itu serta mematahkan dirinya untuk membunuh Damian. Setelah sampai di rumah, Robert langsung melancarkan aksinya. Yang pertama, dia harus membereskan anjing penjaga anaknya terlebih dahulu. Setelah itu, Robert langsung ke kamar Damian untuk mengecek tanda lahir Damian. Dan ternyata tanda lahir itu memang benar ada. Robert kemudian langsung membawa Damian masuk ke dalam mobilnya untuk membawanya ke gereja. Tetapi sebelum keluar dari rumah, tiba-tiba Nyonya Baylock menghadangnya di tengah jalan. Dan dengan mudahnya Robert langsung menabraknya hingga mokat di tempat. Di tengah perjalanan, Robert yang buru-buru membuat kesalahan fatal, yaitu melewati batas kecepatan hingga membuat seorang polisi mengejarnya. Dan sesampainya Robert di dalam gereja, dia yang berniat menancapkan belati tersebut tiba-tiba polisi yang mengikuti Robert menembaknya hingga mati dikarenakan si Robert diduga akan membunuh anaknya sendiri. Dan film pun mamat. Oke lah bre, sampai di sini saja alur cerita dari film The Omen. Insya Allah kalau ada seri keduanya nanti saya garap lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi.